Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bimuratil amwali wal iqaril mamlukat wal awlatil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan nafas yang berhembus, seiring dengan darah yang mengalir ke sekujur tubuh kita, seiring dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa henti-hentinya. Terbukti secara nyata kita hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui muadzin mengumandangkan azan. Tentu kita tidak hanya sekedar memenuhi panggilan ini, tapi ada harapan yang besar yang akan kita raih, yang akan kita capai, yaitu keberuntungan dalam kehidupan. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kebahagiaan, keselamatan di dunia dan kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Itulah puncak perjuangan yang akan kita raih. Maka kita syukuri nikmat ini untuk memanfaatkan sisa waktu kita masing-masing. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, suri teladan agung yang akhlaknya juga telah terbukti di dalam sejarah kehidupan kita. Konflik-konflik terjadi di tengah-tengah masyarakat, dari tingkat yang paling rendah, individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu di dalam keluarga, individu di dalam masyarakat, sampai antar negara. Ini berakar karena persoalan akhlak, karena persoalan etika, karena persoalan moral. Sehingga misi utama Muhammad SAW diutus ke muka bumi itu untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang secara moral, mental, perilaku semuanya adalah menyimpang dari nilai-nilai garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diutusnya Nabi adalah untuk merubah karakter, sifat-sifat buruk, sifat-sifat negatif yang ada pada diri, untuk dikikis, untuk dirubah, untuk disempurnakan menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Yang itu semuanya akan memberikan kedamaian, ketentraman, sehingga terhindar dari perpecahan, permusuhan, dan konflik. Itulah misi utama Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, sehingga kita saat ini adalah mewarisi, mengembangkan, melanjutkan, dan mengamalkannya di dalam perilaku sosial kita di dalam masyarakat. Maka marilah jamaah rahimakumullah, kita teladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Sedikit demi sedikit kita kikis mental
sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita, dan kita ambil ibrah, contoh-contoh teladan yang harus kita implementasikan dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing, secara individu, secara kelompok, keluarga, maupun jamaah lebih luas adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini inti dari perjalanan hidup kita. Apapun yang kita lakukan semuanya adalah berujung pada cita yang harus kita raih pada diri kita, yaitu menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah menempatkan derajat yang tertinggi bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kalau digambarkan itu adalah seperti madu ataupun lebah yang memberikan manfaat, yang memberikan apa yang dia ambil adalah dari saripati bunga, kemudian dia mengolahnya, kemudian memproduksinya menjadi madu dan royal jelly yang sangat bermanfaat. Sehingga seorang yang beriman dan bertakwa jauh dari sifat-sifat yang ingin mencelakakan orang lain, ingin mendolimi orang lain, ingin merusak tatanan kehidupan. Tapi yang ingin dicari adalah semata-mata mardotillah, keridoan atau keikhlasan atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampai berikhtiar untuk melakukan yang namanya mencapai ridho Allah dalam medan perjuangan apapun, kita harus kekeh, kokoh, bakoh, dan tidak tergoyah. Karena yang ingin kita capai, yang ingin kita wujudkan itu adalah keuntungan. Siapa sih yang hidup di dunia ini yang tidak mencari untung? Semuanya adalah ujung-ujungnya adalah mencari keuntungan, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau yang kita cari di luar itu kita seperti muspro. Kita sudah bekerja keras tapi hasilnya itu hurur, seperti fata morgana. Di jauh itu begitu kilo-kilo seperti telaga yang sangat menggiurkan, tapi begitu sampai di tempat itu ternyata padang yang panas dan menyengat. Nah, itulah amal-amal yang kita lakukan tidak beralaskan, berlandaskan keikhlasan kepada Allah. Karena menduakan motivasi itu karena dilihat oleh orang manusia. Jadi motivasi itu harus kita rubah semata-mata tertuju kepada Allah. Sehingga kalau ada tantangan, hambatan, dan rintangan, itu tidak menggoyahkan keimanan kita. Karena kita sudah bertekad mencari dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keuntungan-keuntungan dunia, contohnya seseorang yang ikhlas, profesional, mengerahkan segala daya upaya di dalam bekerja, melakukan sesuatu, kemudian impact-nya adalah dia mendapatkan penghargaan oleh manusia. Ya, mungkin dalam bentuk penghargaan, upah, ataupun dalam bentuk pengakuan, dalam bentuk yang lainlah yang sifatnya yang duniawi. Itu adalah side effect, efek samping saja karena keridhaan dan ketulusan yang kita lakukan. Demikian juga para pemuda, para pelajar belajar sekuat tenaga kita. Untuk apa? Liridhaillah, untuk mencapai ridho Allah. Efeknya apa? Kompetensi, keahlian, tambahnya skill, yang itu semuanya akan dinilai
oleh berbagai lapangan pekerjaan sebagai pengakuan atas kompetensi yang dimiliki. Artinya akhirnya seseorang itu seperti lokomotif. Begitu lewat akan ditunggu siapa yang akan memanfaatkan kemampuannya. Dan itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ujung-ujungnya adalah akan mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, "Wal 'asri," demi masa, "innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Mengapa rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, mengerjakan amal yang baik. Artinya bahwa orang yang rugi adalah orang yang tidak melakukan amal soleh. Amal soleh berarti lawannya amal soleh adalah maksiat. Maksiat adalah segala perbuatan yang tidak ada sekecil pun niat untuk pengabdian kepada Allah, tapi sebaliknya itu adalah sebagai suatu pengingkaran eksistensi keberadaan Allah. Kemaksiatan produknya adalah kejahatan, produknya dosa. Dosa akibatnya adalah siksa. Sedangkan amilus sholihah, perbuatan yang soleh, yang baik, itu adalah outputnya adalah kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia kalau orang yang melakukan kebaikan, tentu dia akan seperti sesuatu yang senantiasa bermanfaat. Bukan seperti benalu, melakukan aktivitas tetapi merusak lingkungan, merusak kehidupan sosial. Nah, supaya kita tidak termasuk kategori orang-orang yang rugi, yaitu maka keimanan ini harus dipelihara. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala terkait dengan rukun iman itu sendiri. Iman kepada hari akhir itu menyebabkan orang itu akan hati-hati bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Kehidupan yang itu terkait dengan pertanggungjawaban dari amal-amal yang kita lakukan. Nah, salah satunya juga supaya tidak rugi kita saling menasihati. Karena manusia itu mudah sekali tergoda oleh kehidupan dunia ini. Mudah sekali kita tergoyah dengan apa yang ada di sekitar kita. Maka kita saling menasihati. Ya, nasihatnya memang biasa-biasa sudah kita dengar. Tapi yang namanya manusia tadi kadang imannya yazidu wa yanqus. Ketika sedang taat, begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yanqus, sedang krisis, dia bisa berubah. Makanya setiap hari kita harus memperbarui keimanan kita. Maka sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya adalah kafarat, penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kalau seseorang yang absen tidak sholat 5 waktu, katakanlah sholatnya itu cuma subuh saja, sampai subuh terlalu lama sekali. Padahal di sela-sela itu potensi untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan sangat terbuka. Persoalannya adalah di sekitar kita itu banyak sekali setan yang siap menggoda kita. Di masjid saja banyak peristiwa yang sering terjadi terkait dengan berubahnya niat seseorang. Makanya saat itulah kita senantiasa untuk memperbarui keimanan kita setiap saat. Maka sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya adalah kafarat, penghapus dosa. Sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah penghapus dosa-dosa mingguan.
Kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya itu adalah penghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Jadi dosa harian, dosa mingguan, dosa tahunan kita hapus dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Terus kita isi dengan zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah setiap saat. Disitulah yang akan memberikan keuntungan kepada kita. Sehingga di mana saja, di kapan saja kita bekerja, beraktivitas, senantiasa di dalam connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia, seseorang pasti lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa untuk istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita hendak melakukan kejahatan, dan segera berpaling untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran, karena kebaikan tiada batasnya, kesabaran tiada batasnya. Jadi sabar harus senantiasa kita lakukan. Kalau sedang menderita, mungkin kalau saat ini kita tidak merasakan, tapi begitu kita menghadapi cobaan hidup, baik itu cobaan yang melekat pada diri kita berupa sakit, apapun sakitnya, dari pegel, linu, gatal-gatal dan lain-lain, itu adalah ujian kesabaran. Sampai pada yang terberat, sakit yang terberat, itu juga sebagai kafarat. Riwayat dalam hadis disebutkan bahwa sakit itu adalah sebenarnya sebagai kafarat. Maka berbahagialah yang orang-orang yang sakit, karena sedang diuji oleh Allah, sedang dibersihkan oleh Allah agar daki-daki dosa-dosa kita itu bisa berkurang. Demikian juga kita yang merasa sehat, kuat, bugar, jangan dianggap bahwa kita tidak perlu sabar. Justru kita sabar di dalam nikmat adalah mentasarufkan harta kita kepada kebaikan, seperti yang disampaikan di rakaat kedua oleh Imam Bapak Wawan, bahwa kita janganlah kita lalai, janganlah kita takut, janganlah kita tergoda dengan harta yang kita miliki. Jangan kita anggap bahwa harta ini adalah hanya bisa dimanfaatkan untuk foya-foya, tapi sebaliknya, harta yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tasarufkan. Alhamdulillah masjid kita sudah melakukan pembangunan taman dan parkir, saluran, dan masih ada PR lagi. Katanya Pak Ketua Takmir, kita akan mengadakan pendinginan. Tidak hanya tamannya yang dipercantik, tapi adalah ruangan atau tempat sholat ini biar dingin dengan AC, dan itu semuanya adalah untuk meningkatkan takarrub kita kepada Allah. Mari kita secara berjamaah kita tunaikan, barangkali mungkin dari cara yang sederhana, barangkali memanfaatkan kotak hijau bisa kita gerakkan kembali, dan gerakan wakaf mari kita sama-sama, semoga akan kita diberikan kemudahan, dilapangkan rezeki kita, diberikan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa meraih keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.